Sekarang kita coba bahas tentang pertemuan yang kedua tentang pemrograman dasar. Judulnya yaitu pengantar bahasa pemrograman Java. By the way, ini cuma kata Pak Budi ini cuma FYI aja, FYI. Oke, learning outcome pada akhir pertemuan dia kemarin mampu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sejarahnya ya, ya. James Gosling, ini dulu itu bernama Oak, lalu dirubah menjadi Java. Dengan nama saya White Once Run Anywhere. Ini ntar gue jelasin. Dia browser dengan teknologi applet. Oke, kenapa memakai Java? Karena bahasanya sederhana, tidak mendukung yang ini. Orientasi objek oriented ya. Bahasa statically type, bahasa dikompilasi kan tahu kan waktu pertemuan kemarin. Bahasa yang aman, tidak tergantung pada platform tertentu. Nah, ini maksudnya write one run anywhere. Ini maksudnya kan bisa seperti halnya di pertemuan yang keberapa itu? Pertama kalau nggak salah ya. Kalau Java itu bisa dipakai di semua. Kayaknya semua sih. Semua platform. Windows, Linux, dan lainnya. Bahasa multi-reading ini beberapa perintah langsung apa namanya? Langsung diproses. Bahasa yang didukung oleh garbage collector, iya. Bahasa negara, bahasa maupun diperluas, ya. Lanjut. API, kumpulan predefinite classes dan interface untuk mengembangkan program Java. Ada 3 edisi. Java 2 Standard Edition. Iya, iya, iya. JDK. Sekumpulan program berpisah untuk mengembangkan dan menguji program Java. Program pada JDK yang sering digunakan yaitu compiler Java. Mengkompilasi source code.java menjadi bytecode.class. Interpreter Java menjadi aplikasi. Debugger apa ya, lupa gua. Penampil applet applet viewer, kan applet itu apa? Googling. Javadoc untuk dokumentasi. Jar untuk mengompres, ya kan, dari bytecode, kelas dan file pendukung lain seperti gambar, suara, video. Oke, lanjut. Java Development Tools berbasiskan IDE, Integrated Development and Environment. Iyalah gitu. Untuk by the way yang sekarang yang ngetrend tuh NetBeans sama Eclipse. Katanya dulu tuh masih pakai JCreator. Dulu waktu dosen masih kuliah. Lanjut. Java Runtime Environment. Nah, ini tempatnya apa? Tempatnya ngeran. Software yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi berplatform Java. Java Virtual Machine, perkembangan program untuk mengeksekusi Java bytecode agar jalan pada platformnya. Mana. Nah, ini. Dari source code dikompil ke bytecode. Nah, ini JRE ini apa ya? Java Runtime Environment. Di dalamnya itu kan ada Java Virtual Machine. Java Virtual Machine. Wih, betul. Mana. Bisa ke platform OS, Mac, dan lain-lain. Paham? Lanjut. Oke. Java Platform. Nah, ini nih. JRE itu yang ini. Nah, jadi itu mencakup ini Java Language Development Tools sama JRE. Ini platformnya Solaris, Windows, Linux, other. Lanjut. Variabel itu identifier, mewakili lokasi memori tertentu. Gampangnya variabel adalah sesuatu yang bisa dinilai. Oke? Variabel memiliki tipe data dan identifier. Tipe data menandakan tipe data yang dimiliki sama identifier dan data. Ini dilewati. Nah, identifier.
Nama berbagai elemen program diberi nama, variabel, metode, kelas, keyword, dan sebagainya. Untuk variabel ini. Contoh nama variabel itu X. By the way, yang bisa di situ kok nggak ada ya di sini. Mana? Nah ini. Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah atau underscore atau tanda dolar. Dianjurkan tidak menggunakan ini. Tapi boleh tapi tidak dianjurkan, paham? Ini contohnya. X, bisa kan? Underscore X bisa. Angka, lihat di depannya itu masih huruf, bisa. 4 NGK 4, lihat di depannya itu kan 4 tuh, gak boleh. Yang boleh itu cuman huruf, underscore, atau tanda dolar. Paham? Karakter kedua dan seterusnya dapat berupa huruf atau angka. Iya, terserah. Maksudnya, tahu bedanya karakter sama anu kan? Kata. Kata gak sih? Nah, ini karakter yang kedua itu kan di sini N. Ini bebas nih sampai ke belakang bebas. Huruf itu angka kan bebas. Yang penting itu depannya. Huruf besar dianggap berbeda dengan huruf kecil. Jadi misalnya di sini angka. Ntar kamu kalau apa namanya? Angka dengan A gede, angka itu beda. Oke, jadi case sensitif. Beda dikit aja udah langsung bacanya lain ntar kalau di NetBeans. Kalau di IDE. Huruf besar dianggap berbeda dengan huruf kecil ya kan? Case sensitif. Oke. Panjang maksimum bebas. Tidak boleh menggunakan keyword. Nah, ini maksudnya keyword itu kalau kita buka JDK. Oh, kok JDK sih? NetBeans. Misalnya ada kayak itu loh, public class atau void, main, for, while, if, else if, input, print, dan lain sebagainya itu. Atau kalau di NetBeans biasanya warna biru. Ini lama kelamaan. Jadi namanya itu jangan yang ada keywordnya. Jadi kita bisa pakai yang lain. Kenapa sih? Kok gak boleh? Ya kalau kau pakai inilah, maka IDE-nya itu baca ntar itu sebuah keyword, bukan sebuah variabel. Paham? Contoh identifier. Nama, XL, total, cubic, nama pegawai. Contoh identifier yang salah. 1 kali, nah ini kan angka tuh, nggak boleh. INT. INT kenapa salah? Ya, INT itu salah satu keyword di NetBeans. Lah, aku kan nggak tahu keywordnya apa aja. Di NetBeans udah dimanjakan dengan warna biru. Oke. Kita coba ya, coba. Nah, ini nih, warna biru nih. Paham? Apalagi selain itu? Banyak. String. String. Kok string goblok. Astagfirullah. Assault. Bukan. Sistem. Out. Itulah pokoknya. Tutup. Discard. Lanjut. Literal. Literal itu nilai data yang dituliskan pada kode sumber program. Terdapat 5 macam literal di Java. Ada integer. Beda integer itu apa? Ada yang tahu? Di matkom udah dijelasin. Mani. Nah,
Integer itu bilangan bulat, floating point itu bilangan pecahan. Boolean apa bulan ya? Ini yang bersifat true atau false. Karakter abjad, karakter itu abjad, paham? String itu kumpulan karakter, bisa kata, kalimat. Oke. Literal integer atau bilangan bulat dapat direpresentasikan dalam bentuk desimal berbasis 10, oktal, dan heksadesimal. By the way, ini yang belum paham bisa kalian lihat di sistem digital yang sistem bilangan. Hanya literal desimal yang boleh diberi tanda plus, positif, dan negatif. Bentuk oktal ditandai dengan angka 0 di awal. Bentuk heksadesimal diawali dengan OX atau 0x. 0x. Nah, ini contohnya. 75. Keterangannya itu bilangan desimal 75 basis 10. Kalau ini ditambah 0, nanti dia akan baca sebagai bilangan oktal. Bilangan oktal 75 sama dengan 61 berbasis 10. Kalau kita tambah 0x atau 0x gede atau kecil sama aja. Ini artinya bilangan heksa yang 75. Ini cuma menandakan bahwa dia akan baca 75. Bila berbasis 16, itu sama dengan 117 desimal. Minus 75 desimal positif iya. Nah, kalau oktal sama heksa, positif sama negatif, nggak boleh. Salah. Tidak boleh. Lanjut. Literal floating point, literal floating point bertitik desimal, mempersatukan bilangan desimal yang mempunyai titik desimal. Ya begitulah. By the way, kalau mau nulis koma dijawab. Tapi sebagian besar itu pakai titik. Artinya kan 0,5 tuh. 0,75. Pakai titik nih. Oke. Ini maksudnya apa sih? Ini 10 pangkat. 2. Bacanya gini aja biar gampang. 2, 10 pangkat plus 25. Oke? Ini min 75 kali 10 pangkat min 000. Min 11. Lanjut. Literal karakter dipersatukan sebagai karakter Unicode tunggal yang ditentukan berupa karakter tunggal yang diapit dengan tanda petik tunggal. Apa sih bedanya tanda petik tunggal sama tanda petik yang dua itu? Yang satu baca karakter, yang satu baca string. String itu apa? Ayo. Apa ayo? Bingung. Literal ini. Di sini ada petiknya. Bisa di zoom gak sih? Aish. Baik. Nah, gede. Petik dan di sini berarti karakter huruf A kapital. Dipetik. Ini karakter. Nah, kita langsung aja ke salah. Yang salah. Ini betul dalamnya karakter cuma satu. Cuma ininya yang salah. Ntar dikira string bukan karakter. Nah, kalau yang ini kenapa salah padahal ini betul? Iya, karena dia bukan karakter, karena dia punya 2 karakter. Seharusnya di sini kalau mau baca karakter hurufnya 1, kalau mau baca string ini petiknya 2. Paham? Nah, kalau kita mau bikin ini kayak backspace, horizontal tab, new line, character return ini artinya enter ya, single quote, double quote, backslash. Jadi buatnya gini, ada gak ya catatannya? Oh, ada. Ini apa aja bang? Wih, kelihatan nggak backslash? Jadi buatnya biasa buka kurung, petik
Nah, kalau kamu mau enter, nah buat enter \r. Paham? Kalau \b, petik itu backspace. Kenapa harus dikasih backslash ini? Ya kamu mau ngasih apa di dalamnya? Backspace apa coba? Ayo, ngapus. Tab. Lu mau ngetab? Gak mungkin kan? New line ini langsung ke bawah ya. Single quote apa lagi? Petik. Jadi itulah fungsi backslash. Jadi petik. Jadi dalam petiknya itu ada backslash petik, dia akan memunculkan petiknya. Baca itu wah itu karakter petik. Kalau backslash juga, ya sama pakai backslash depannya. Oke? Bulan udah gue bilangin bahwa ini true cuma true sama false. String, nah kan kalau string di sini petiknya ganda, jangan lupa ini dia akan membaca sebagai kalimat. Oke, string kosong ini ada string berisi karakter satu tidak sama dengan ini. String tidak sama dengan karakter. Oke. Literal string apa juga diberi new line, ya. Literal string. Bahasa \n itu ada dan. Kok dan sih. New line ya. Antara bahasa dan komputer terdapat new line. Paham? Ini aja deh. Teks petik halo petik. Petik 2 ya ini. Jadi keluarnya ntar gini. Jadi ntar keluarnya itu gini. Hello. Kok hello. Teks. Halo. Nah, dia kan bacanya gini. Keluarnya. Paham? Lanjut. Tipe data primitif. Dengan berikut. Ini nilai minimum. Iya. Ya dah. Konstanta adalah identifier untuk menyimpan data nilai data yang tidak dapat diubah. Kita memiliki tipe data yang dapat dan nilai adalah konstan. Tipe data menandakan tipe nilai data yang disimpan di konstanta tersebut. Identifier konstanta harus mengikuti aturan tadi. Aturannya apa? Oke, kita masuk ke struktur program Java. Jelasin satu persatu ya. Public class. Kelas ini maksudnya itu apa ya? Kata Pak Budi. Oke, telan mentah-mentah dulu. Public itu apa? Terima aja dulu. Oke. Hello world ini harus sama misal kalian kalau pakai di Notepad++ atau di Notepad itu kan kalau mau save itu file name-nya kan .java tuh harus sama dengan kelasnya. Ini kan di sini kelasnya hello world. Ntar kalau disimpan jadi hello world.java di rename gitu. Satu deklarasi kelas. Yang dua pembuka blok. Nah ini ada tips mana apaan kok burem sih misalnya ada tulisan nih final int itu apa ya, integer x sama dengan 20. Nah ini nggak bisa berubah, ini udah pasti dia akan 20 terus gitu. Oke. Nah untuk yang kurung kurawa buka sama tutup itu batas awal kelas sama batas akhir kelas. Jadi yang di dalamnya buka sama tutup itu
termasuk dalam satu kelas Hello World ini. Paham nggak? Kalau kita tulis di rata kiri semua bisa nggak? Boleh. Atau kita tulis satu baris terus panjang, boleh. Boleh, tapi lebih baik. Nah, biar kelihatan rapi kan, kita pakai identitas, indentasi. Oke, indentasi itu ini loh. Ish. Oke, lanjut. Di mana? Sekarang yang 4 deh, 4 dulu. Main metode itu apa? Gue nyatet gak ya? Metode yang dijalankan saat dieksekusi, maka nulis di dalam main method. Gak boleh tapi di luar boleh, tapi gak diproses. Nah, ini yang akan diproses ntar. Diproses untuk di run itu yang di dalamnya main method. Kalau di luar main method. Nah, maksudnya gimana sih? Main method juga ada pembuka bloknya. Nah, ini yang di dalam ini yang akan dipanggil sama main method. Kalau di luar ini boleh, cuma gak diproses gitu loh. Gak diproses saat run. Ini nih, identasi. Nah, bedanya tuh identasi di pseudocode sama ini nih, Java ini. Yang di pseudocode kan ngaruh tuh. Kalau di sini gak ngaruh, dia bacanya langsung, dia langsung tahu gitu loh. Bisa taruh sini, sini sama aja. Nomor 5 ini statement atau instruksi program ya, cuma semikolon doang. 3, nah komentar. Mana sih itu gambar? Komentar itu entar. Di sini ada kok slide khususnya. Identasi bebas, oke. Contoh public class, judulnya di sini tes. Ntar kalau disimpan kan tes.java tuh. Kalau di compile, tes.java apa? Tes.java, terus kalau di compile kan jadi tes.class tuh. Nama file. Kalau kalian nulis public class apa, kan ada kurung prabuka tuh. Langsung aja tulis yang di bawah. Ntar katanya kalau nggak ditulis awal tuh lupa, kadang terlalu terlena sama ngoding sampai lupa yang ini. Sama waktu public state void main method ini. Public static void apaan tuh? Telan terima apa adanya dulu lah, katanya Pak Budi. Oke. Jadi di sini kita buat waktu ngetik public static void main kayak gini. Buka kurung string, ini kurung args. By the way, args itu apa? Arguments. Ini bisa dirubah-rubah. Gue catat gak ya? Nama parameter. Untuk awal kita telan mentah-mentah dulu. Sistem out print. Nah, ini pernah tahu gak sih? Ini output hello world. Nampilkan teks hello world di layar. Komentar ntar. Santai. Ups. Udah ya. Struktur ya, ini file.java. Nah, ini. Jadi akhirnya itu harus .java. Paham? Ini dilewati ya sama Pak Budi. Nah, ini untuk komentar. Komentar kita bisa buka mungkin ya. Apa sih itu komentar? Nah, ini semua karakter yang berada di antara ini dan ini itu gak akan diabaikan dan tidak dieksekusi. Maksudnya gimana? Kita coba. Mana? Nah, ini nih. Nah, ini salah satu
Ini contohnya waktu komentar. Jadi di dalam sini nih aman banget loh. Lu mau nulis apa aja kagak akan dibaca sama waktu run. Nah, bedanya kalau slash 2 tuh satu baris. Jadi yang di bawah kebaca. Oke, ini khusus untuk satu baris doang. Terus yang versi ketiga apa? Nah, bintangnya ada dua. Bedanya itu apa? Nanti kalau pakai tools Javadoc akan membuat dokumentasi otomatis. Jadi komentar lu itu ntar keluar di Javadoc. Kalau pakai bintang 2, kalau pakai bintang 1 gak akan keluar, gak akan baca. Sama kayak gini katanya, karena belum nyoba juga. Karakter iya iya. Nah, karena Unicode, karakter Unicode kita bisa menggunakan bahasa Jepang, Korea, bahkan Bengali. Katanya Pak Budi bahkan Arab, men. Arab. Arab, Bro. Keren banget. Nah, ini beberapa keyword yang ada di Java ya. Setelah bulan, break, fight, sketch, dan lain-lain. Ini nggak bisa jangan dibuat nama variabel atau identifier ya. Begitu habis ya. Habis. Oke.